Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bufia. Selamat datang kembali di kelas daring pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 8, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Bab 1, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, makna iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa berarti percaya, sedangkan secara istilah iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membenarkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan pada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga dengan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan anugerah bagi manusia, karena dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung keburukan. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seperti orang-orang terdahulu. Tanpa adanya kitab dari Allah, sudah pasti akan membuat manusia dalam kegelapan. Ibarat seseorang berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak memiliki tujuan. Dan jika itu terjadi, maka manusia akan tersesat. Berikut ini firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila shiratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dan selanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel atau kaum Yahudi. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi.
Kitab Zabur diturunkan di daerah Yerusalem dan ditulis dengan bahasa Kipti. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yaitu kaum Nasrani. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini pada awalnya ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Secara umum, kitab Injil berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini ditujukan untuk seluruh umat manusia. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran meliputi yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, tarikh, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kemudian beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman pada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, yaitu dengan cara meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, cara beriman pada kitab Al-Quran, yaitu dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian perbedaan dan persamaan kitab dan suhuf. Persamaan kitab dan suhuf adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Dan perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman pada kitab-kitab Allah yaitu menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia, memperkuat keimanan, dan menanamkan nilai-nilai toleransi. Dan masih banyak lagi hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.